Teriak keras sampai ke urat, tak seorang pun akan tahan. Jika kau ingin hidup selamat, taat selalu firman Tuhan. Hola, halo, shalom. Kita jumpa lagi pada renungan pagi hari ini dengan judul peperangan terbesar yang kita hadapi. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. 2 Timotius 2 ayat 19. Segenap hati harus diserahkan kepada Tuhan. Kalau tidak, perubahan takkan pernah terjadi dalam diri kita. Perubahan yang akan memulihkan hidup kita menjadi seperti Dia. Dengan keadaan seperti ini, kita terpisah dari Allah. Roh Kudus melukiskan keadaan kita dalam kalimat seperti berikut. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Tidak ada yang sehat. Silakan baca Efesus 2 ayat 11, Efesus 2 ayat 1 dan Yesaya 1 ayat 5 dan 6. Kita telah dikungkung di dalam jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Ditulis dalam 2 Timotius 2 ayat 26. Allah ingin menyembuhkan kita, membuat kita bebas. Tetapi karena ini memerlukan perubahan yang menyeluruh, pembaruan seluruh keadaan kita, maka kita harus menyerahkan segenap diri kita kepadanya. Peperangan melawan diri sendiri adalah peperangan terbesar yang pernah berlangsung. Penyerahan diri sendiri, memasrahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah, memerlukan satu pergumulan. Tetapi jiwa itu harus lebih dulu diserahkan kepada Allah, barulah dapat dibarui di dalam kesucian. Pemerintahan Allah bukanlah seperti yang digambarkan iblis, didasarkan atas penyerahan yang buta, satu pengendalian yang tidak masuk akal. Pemerintahan itu menarik pikiran dan hati nurani. Marilah, baiklah kita berperkara adalah merupakan undangan Khalik Pencipta kepada makhluk-makhluk ciptaannya. Baca Yesaya 1 ayat 18. Allah tidak memaksa kehendak makhluk ciptaannya. Tuhan tidak mau menerima perbaktian yang dilakukan dengan pikiran dan kemauan yang tidak rela. Sebuah penyerahan yang terpaksa akan menghalangi semua pertumbuhan pikiran maupun tabiat. Penyerahan demikian hanyalah membuat seseorang seperti tidak mempunyai akal. Bukan demikian yang dimaksud Khalik Pencipta. Allah ingin supaya manusia, makhluk ciptaannya yang mulia itu, akan mencapai pertumbuhan tertinggi yang dapat dicapainya. Dia menaruh di depan kita puncak kemurahan, kemana Ia ingin membawa kita melalui karunia-Nya. Dia mengundang kita supaya memasrahkan diri kita kepadanya, supaya Dia dapat mengerjakan kehendaknya di dalam kita. Terserah kepada kita memilih apakah mau dilepaskan dari rantai dosa dan mendapat bagian dalam kebebasan yang mulia dengan anak-anak Allah. Dalam menyerahkan diri kita kepada Allah, kita harus menanggalkan semua hal yang memisahkan kita daripadanya. Karena itu juru selamat berkata, demikian pula lah tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14 ayat 33. Apapun yang menjauhkan hati kita dari Tuhan harus disingkirkan. Dikutip dari Kebahagiaan Sejati halaman 48 dan 49. Persiapan untuk waktu kesesakan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum 1 ayat 7.
Suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi akan segera datang ke atas kita, dan kita akan memerlukan suatu pengalaman yang sekarang kita tidak miliki dan yang banyak orang terlalu malas untuk mendapatkannya. Sering penganiayaan lebih besar dalam dugaan daripada kenyataan yang sebenarnya. Tetapi tidak demikian dengan krisis yang ada di hadapan kita. Gambaran yang paling jelas tidak dapat menjelaskan betapa hebatnya ujian itu. Pada masa pencobaan itu, setiap jiwa harus berdiri sendiri di hadapan Allah. Biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di negeri itu, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Baca Yesaya 14 ayat 20. Sekarang, sementara imam besar kita sedang mengadakan pendamaian bagi kita, seharusnya lah kita berusaha menjadi sempurna di dalam Kristus, sekalipun hanya melalui pikiran kita kepada Juru Selamat. Kita tidak boleh dipaksa untuk menyerah kepada pencobaan. Iblis mencari di dalam hati manusia beberapa tempat di mana ia dapat berpijak. Beberapa keinginan berdosa dimanjakan oleh mana pencobaan-pencobaannya menunjukkan kuasanya. Tetapi Kristus menyatakan dirinya, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Yohanes 14 ayat 30. Iblis tidak menemukan sesuatu pada anak Allah yang menyanggupkannya memperoleh kemenangan. Ia telah memelihara perintah-perintah Bapanya, dan tidak ada dosa di dalam dia yang dapat digunakan iblis menjadi keuntungannya. Inilah seharusnya keadaan mereka yang akan berdiri teguh pada waktu kesesakan. Dalam kehidupan inilah kita harus memisahkan dosa dari kita. Melalui iman kepada darah pendamaian Kristus, Juru Selamat kita yang mulia mengundang kita untuk menghubungkan diri kita kepadanya, menyatukan kelemahan kita dengan kekuatannya, kebodohan kita kepada hikmatnya, ketidaklayakan kita kepada jasa-jasanya. Pimpinan dan peliharaan Allah adalah sekolah di mana kita mempelajari kelemah lembutan dan kerendahan hati Yesus. Tuhan selalu menempatkan di hadapan kita tujuan-tujuan hidup yang benar, bukan jalan yang akan kita pilih yang tampaknya lebih mudah dan lebih enak kepada kita. Tinggal kepada kita untuk bekerja sama dengan agen-agen yang digunakannya dalam menyelesaikan tabiat kita dengan teladan ilahi. Tak seorang pun yang melalaikan atau menunda pekerjaan ini yang dapat terhindar dari bahaya yang paling mengerikan kepada jiwa-jiwa mereka. Murka iblis bertambah-tambah sementara waktunya sudah singkat, dan pekerjaan penipuannya dan kebinasaannya akan mencapai puncaknya pada waktu kesesakan. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 656 dan 657. Membenarkan diri sendiri. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10. Dan pengakuan seseorang bahwa ia tanpa dosa adalah suatu bukti bahwa ia yang membuat pengakuan itu sebenarnya jauh dari kudus. Hal itu disebabkan karena ia tidak mempunyai konsep yang benar mengenai kemurnian dan kesucian Allah, atau mengenai bagaimana caranya menjadi selaras dengan tabiatnya. Karena ia tidak mempunyai konsep yang benar mengenai kemurnian dan kekudusan Yesus yang ditinggikan dan permusuhan dan kejahatan dosa, sehingga orang menganggap dirinya suci. Semakin besar jarak antara dia dengan Kristus dan semakin tidak memadai konsepnya mengenai tabiat ilahi dan tuntutannya, semakin benar ia tampak oleh matanya sendiri.
Pengudusan yang diberikan di dalam Alkitab mencakup manusia seutuhnya, roh, jiwa, dan badan. Rasul Paulus berdoa bagi orang-orang di Tesalonika agar semua roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Sekali lagi ia menulis kepada orang-orang percaya, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah." Roma 12 ayat 1. Pada zaman Israel kuno, setiap persembahan yang dibawa sebagai korban kepada Allah harus diperiksa dengan teliti. Jika ditemukan cacat pada hewan yang diserahkan, persembahan itu akan ditolak. Oleh karena Allah telah memerintahkan bahwa persembahan itu haruslah tanpa celah. Jadi orang Kristen diimbau untuk mempersembahkan tubuhnya menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah, agar dapat disimpan dalam keadaan yang paling baik. Seluruh kuasa disimpan dalam keadaan yang paling baik. Kita harus dalam setiap perbuatan kita yang melemahkan kekuatan fisik atau mental, membuat seseorang tidak layak bagi pelayanan kepada Khaliknya. Dan apakah Allah akan senang dengan semua yang kurang dari yang paling baik yang kita persembahkan kepadanya? Kristus berkata, "Hendaklah kamu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu." Mereka yang mengasihi Allah dengan segenap hati ingin memberikan kepadanya pelayanan terbaik dari kehidupan mereka. Dan mereka akan terus berusaha membawa seluruh kuasa tubuhnya tetap selaras dengan hukumnya, mengembangkan kemampuan mereka untuk melakukan kehendaknya. Mereka tidak akan melemahkan atau mengotori persembahan yang mereka serahkan kepada Bapa Surgawi oleh pemanjaan selera atau hawa nafsu. Setiap pemuasan hawa nafsu dosa cenderung melumpuhkan kemampuan-kemampuan jasmani dan mematikan kemampuan pikiran dan rohani, sehingga firman Allah atau roh Allah hanya memberikan kesan lemah pada hati. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 495 dan 496. Hari ini hari Selasa, esoknya hari Rabu. Jika ingin masuk surga, ingatlah ibadah nomor 1. Poka-poka Horas.